Halo semuanya, balik lagi sama aku Dion MBD di channel Ilustrasi, channel dimana kita semua bisa belajar jadi ilustrator profesional. Hari ini aku mau ngalor ngidul sedikit soal AI atau Artificial Intelligence. Banyak banget dari kalian yang nyuruh aku bahas, aku udah pernah bikin tulisannya sih di Instagram. Kalian minta aku bahas, minta aku ngomongin pendapat aku tentang AI itu apa. Sejujurnya, aku tuh nggak peduli, nggak merasa terancam. Malahan aku seneng pengen AI supaya cepet-cepet semakin lebih canggih. Terus kalian kayak, Bang emang lu nggak takut kerjaan lu diambil sama komputer? Buat yang belum tahu, kenapa AI ini jadi bermasalah, masalah nomor satu adalah, jadi si komputer ini mereka mengenerate gambar berdasarkan gambar-gambar orang lain. Jadi masalah nomor satunya tentang plagiarisme. Gambar orang, style orang dicomot, terus digabung-gabungin menjadi gambar yang baru. Itu satu. Terus kedua, AI ini dia bisa bikin gambar yang realistis, gambar yang well rendered, dan segala macam dalam hitungan detik atau menit aja. Jadi orang-orang banyak yang ngerasa, gila nanti kerjaan gue diambil dong kayak gitu. Dan puncaknya itu kemarin di Twitter, ada seorang artis, namanya Alan ya, dia itu menang perlombaan di mana si karyanya itu bukan dia yang bikin, tapi dibikinnya sama AI. Nah, jadi aku mau bahas dulu nih, kenapa menurut aku ini justru hal yang bagus buat kita semua, dan buat kalian yang panik, ini bisa jadi sebuah tonjokan buat kalian bisa reconsider pandangan kalian tentang seni, dan pandangan kalian tentang karir ilustrasi. Jadi pertama yang mau aku ngomongin itu soal plagiarismenya. Oke, kalau memang dia mencomot bagian lalu ditempel-tempel, misalnya ada karya lain, matanya bentuknya kayak gini, mulutnya bentuknya kayak gimana, lalu dia gabungin, itu ya betul adalah plagiarisme. Kenapa? Karena kita mengambil suatu bagian dari karya lain dan kita pakai untuk karya kita sendiri. Tapi kalau misalnya masalahnya cuma jadi, ini stylenya ngambil style artis lain, itu tuh sama sekali nggak bisa dipermasalahin. Kenapa? Karena style itu nggak ada copyright-nya. Kayak kalau hari ini tiba-tiba ada orang yang pakai style aku, yang menurut aku sah-sah aja, itu kan nggak ada copyright-nya kayak gitu. Mau style aku seunik apapun, ya itu sah-sah aja. Buktinya kalian bukain Pinterest kan, banyak kalian yang belajar cara ngegambar mata kayak gini kayak gitu. Itu kan sebenarnya style. Style itu kan tentang pilihan teknis ngegambarnya. Tapi yang jadi masalahnya ini memang soal karena dia ngambil aset gitu kan, dicampur-campurin, jadi plagiarisme. Nah, tapi menurut aku ini tuh bukan masalah AI-nya, tapi masalah orang yang pakai AI-nya. Kalian bayangin deh, Photoshop itu ada. Sekarang jadi kita kalau mau bikin sesuatu gampang kan, tinggal copy paste sebenarnya bisa, diedit-edit dikit bisa. Apakah itu benar? Enggak kan, itu nggak etis, itu salah. Apakah itu salah Photoshop-nya? Bukan kan, itu salah si penggunanya. Jadi sama aja kayak image yang generated sama AI ini, kalau kamu pakai mentah-mentah, ya itu salah kamu lah, bukan salah AI-nya. Jadi orang-orang malah kayak, Bang ini AI meresahkan gini. Menurutku nggak meresahkan, ini cuma nunjukin aja orang-orang macam apa yang selama ini tuh udah ada di industri kita. Orang-orang yang maunya cuma kerja cepat, pengennya cuma kelihatan gambarnya bagus, dapat validasi dan segala macam. Ini tuh cuma semakin gampang untuk orang-orang kayak gini kelihatan. Jadi jangan nyalahin AI-nya ya. Tapi buka mata lihat orang sebelah kayak gitu nggak? Jangan-jangan bos kalian di agency kalian juga selama ini pakai aset-aset tanpa beli asetnya dari Google dan segala macam, ya. Jadi pertama itu masalahnya bukan di AI-nya, tapi di usernya. Justru dengan adanya AI ini, menurut aku daripada kita mempermasalahkan AI-nya, kita permasalahin orang yang tetap pakai AI itu, meskipun mereka tahu ini pakai aset-aset lain. Beda dengan udah dipakai AI-nya, dia membentuk sebuah komposisi, diabstraksi lagi sama kita, lalu kita gunakan komposisi itu sebagai reference, atau kita paint over, dan segala macam. Karena itu akhirnya jatuhnya ya sama aja kan, kalian ambil foto, kalian edit, buat komposisi, buat referensi, bukan di copy blak-blakan, tapi untuk diolah lagi, kayak gitu. Dan itu pun menurut aku sebenarnya harusnya ya tetap minta izin gitu ke orang yang asetnya dipakai. Itu satu. Terus kedua, soal perlombaan dan gimana kalau orang menang pakai AI. Ini menurutku bagus gitu, justru kayak satu, aku tuh nggak pernah
terlalu suportif tentang lomba. Kita ngomongin dulu lomba seni ya, nggak usah lomba ilustrasi dulu. Karena yang kemarin AI-nya menang ini lomba seni. Ini kan kayak fine arts. Mereka itu bikin dunianya di mana it's all about interpretation, all about the idea. Jadi saat ada gambar, yang menang itu bukan kayak artisnya bener-bener ini ada fungsinya, tapi karena gambarnya nggak ada fungsinya, kemenangan, arti, dan segala macam itu sungguh sangat subjektif. Ini kita ngomongin realmnya fine arts ya. Makanya kalau kalian lihat di dunia fine arts banyak yang aneh-aneh lah, dan memang banyak rekayasa dan manipulasi. Nah, si artis ini, dia justru kan memberikan sebuah gebrakan gitu ke dunia fine arts kayak, well, kalian bilang komputer nggak akan lebih bagus dari manusia, tapi buktinya kalian sendiri milik karya aku yang dibikin sama komputer. Jadi kayak, ya ini justru nge-expose kebobrokan dari sistem ya tadi ya lomba fine arts tadi gitu kayak, oke, penentuan kemenangannya sebenarnya apa sih? Harus dibikin sama manusia. Kalau memang ternyata kita menginterpretasikan yang dibikin bukan sama manusia ini lebih bagus, gimana? Makanya ini permasalahannya adalah semuanya itu up to interpretation. Menurut aku, seni murni, fine arts, itu bukan untuk diperlombakan, untuk dijurikan, untuk mendapat hadiah, untuk dikasih label siapa yang paling mahal, siapa yang lebih bagus. Fine arts itu ya namanya arts untuk diri sendiri si senimannya, untuk berekspresi. Jangan malah mempermasalahkan aku nggak menang gara-gara ada aplikasi kayak gini. Kamu udah berekspresi se-ekspresif mungkin belum? Itu kan kemenangan sebenarnya di fine arts. Kalau mempermasalahkannya uang, apa nih? Mindsetnya udah salah dong. Berarti bukan fine arts lagi, bukan art lagi. Mindsetnya apa? Ya uang. Kalau uang ya bukan fine arts dong. Kalau uang ya bisnis. Jadi sebenarnya kamu ini pebisnis atau fine artist. Sampai marah kayak gitu, kayaknya kamu pebisnis ya. Kayak kalah sama pebisnis lain yang lebih jago mungkin. Bisa dibilang kayak gitu. Ini ranahnya fine arts. Kalau kita masuk ke ranahnya dunia ilustrasi. Satu, lomba ilustrasi itu nggak make sense menurut aku. Ilustrasi itu gambar yang memiliki fungsi. Dan setiap fungsinya itu spesifik. Packaging untuk klien A akan beda untuk packaging klien B. Klien harusnya udah tahu apa yang mereka mau. Tapi biasanya mereka pengen neken budget, mereka bikin lomba. Atau mereka menggunakan lomba sebagai ajang untuk promosi brandnya mereka. Jadi menurut aku sah-sah aja kalau orang pakai AI. Kenapa? Karena AI itu kayak tools aja. Kayak Photoshop gitu. Masa watercolor artist bikin ilustrasi mau marah sama orang yang pakai Photoshop karena dia pakai Photoshop jadi lebih gampang ngebenerinnya, submission buat lombanya lebih gampang juga. Ya sama aja, ini ada tools baru, tools barunya itu AI. Baik lagi ya, kalau pakai AI, kalau misalnya asetnya ternyata itu plagiarisme, ya kamu sebaiknya diedit dulu. Tapi aku anggap pakai AI-nya ini nggak ada plagiarisme dulu. Jadi, kalau ternyata ada orang yang menang lomba tersebut pakai AI, lomba ilustrasi, ya sah-sah aja, karena itu cuma salah satu tools aja. Kedua, lomba itu kan ya, balik lagi, itu tuh untuk keuntungan si penyelenggaranya ya. Jadi kalau kamu merasa terancam, aku saranin nggak usah ikutan lomba. Lomba itu benar-benar memang cara mengeksploitasi, bukan mengeksploitasi lah, ada lomba yang benar ya. Tapi benar-benar cara di mana si penyelenggara mendapatkan keuntungan, bukan menyelesaikan permasalahan visual mereka. Kalau kamu emang mau bekerja sebagai ilustrator ya kerja aja, jangan ngikutin lomba. Bang, tapi lomba bayarannya banyak gitu. Ya bayarannya banyak, chance-nya gimana? Bahkan aku bisa bilang bayaran lomba itu jauh di bawah harga proyek sesungguhnya. Jadi nggak usah dipermasalahin lah kayak orang menang lomba pakai AI atau apa. Pertama tanya aja dulu ke diri sendiri, kenapa sih kamu ikut lomba gitu? Buat rekognisi. Emang si brand itu akan ngasih lihat gambar kamu ke berapa banyak orang? Apakah mereka peduli sama kemajuan kamu? Enggak, mereka hanya peduli sama diri mereka sendiri. Terus kedua, kalau ini lombanya fine arts ya udah sah-sah aja kan. Kayak ini tools baru dan kamu yang bikin aturannya bahwa semua fine arts-nya ini cuma soal interpretasi, siapapun bisa menang, ya udah gitu. Ini salah satu art making-nya yaitu pakai AI kan, jadi ya jangan marah sendiri lah. Nah yang terakhir, kenapa aku bilang nggak usah takut? Well, sebenarnya 50-50. Kamu harus takut kalau kamu itu bukan ilustrator. Kalau kamu itu adalah pekarya atau craftsman, atau bisa dibilang tukang gambar. Maksudnya apa? AI ini kan gampang banget generate gambar. Jadi dia itu gampang banget membuat gambar-gambar yang ala kadarnya atau dalam tanda petik stok.
Misalnya orang perlu gambar orang berlari, tinggal ketik di AI, nanti gambar orang berlari keluar. Ada orang perlu meeting ruangan atau meeting kelompok, nanti AI-nya langsung nge-generate. Oke, fine. Ya gambar-gambar yang kayak gitu kan emang kadang diperluin ya. Makanya orang pakai stock foto dan segala macem. Berarti bang, nanti kerjaan gue bikin gambar kayak gitu diambil dong. Nah, sekarang tuh di sini justru adalah challenge-nya. Kamu mau jadi cuma tukang gambar, atau kamu mau jadi seniman dan thinker. Karena menurut aku highest levelnya dari seorang ilustrator itu bukan gambarnya, tapi idenya. Idenya nanti bisa tercermin di stylenya dia. Idenya bisa tercermin di pilihan gambarnya dia. Anggap aja lah kamu bikin gambar AI. Kayak tahu kan yang last selfie in the world. Banyak tuh yang bikin gambar AI kayak gitu. Langsung kayak gambar zombie di depan kamera lagi selfie. Oke, fine. Literal banget kan zombie depan kamera lagi selfie. Tapi mungkin manusia akan bisa bikin kayak oke, ada pohonnya mensimbolisasikan apa, atau kayak HP-nya HP apa, orangnya seperti apa, simbol-simbol seperti itu AI nggak bisa bikin keputusan. Mereka itu nggak bisa memecahkan masalah. Mereka hanya bisa mengenerate berdasarkan kata kunci. Jadi tujuan kalian ya, kalau kalian sekarang masih jadi ilustrator atau tukang gambar yang hanya bisa mengenerate berdasarkan kata kunci. Contoh, gambar hari kemerdekaan, kalian gambar bendera. Pertama, kalian aja udah saingannya itu ratusan juta orang yang bisa kayak gitu. Kedua, kalau kalian disuruh gambar kemerdekaan terus cuma bisa gambar bendera, ya berarti kalian kan kurang mikir, kalian kurang ngerjain PR kalian. Ya kalau dikalahin sama mesin ya wajar aja. Ini tuh sama aja kayak kedepannya kasir bakal digantiin sama ya kasir otomatis. Terus apalagi nih, kayak tentang pajak akan digantiin sama perhitungan pajak otomatis. Jadi ya teller, front desk, orang-orang kayak gitu semua bisa digantikan. Kamu juga kalau cuma jadi tukang gambar sangat bisa digantikan. Justru aku sangat mendukung supaya AI ini cepat progresnya, supaya kita juga didorong lebih cepat. Karena menurut aku sekarang banyak nih orang-orang yang ngaku, oh gue jadi ilustrator aja gampang kayak gini gitu. Padahal mereka nggak bener-bener jadi ilustrator ya, mereka pengen jadi tukang gambar aja karena mungkin kesannya cari uangnya gampang, tinggal upload sana-sini dan segala macem. Terus kenapa juga aku pengen AI itu cepet banget progresnya. Bayangin ya, sekarang kalau aku punya ide untuk membuat sebuah karya, aku harus kayak ngabisin waktu di proses sketsanya, di proses pewarnaannya. Itu memang fun sebagai artis. Tapi sebagai pekerja, itu tuh makan waktu kan. Kedua, orang tuh nge-hire aku bukan buat ngerjain itunya sebenarnya, tapi buat ciri khas aku sama pemikiran aku. Gimana kalau ada AI yang bisa ngegabungin ciri khas yang selama ini aku udah bikin, dan begitu aku kasih pola pikir aku, dia sudah cukup bisa memahami supaya mengambil, oh biasanya Dion bikinnya kayak gini. Jadi nanti aku tinggal touch up dan segala macam. Bayangin kalau kalian bener-bener jadi seorang yang kreatif ya, bukan cuma tukang ngegambar, tapi orang yang kreatif. Berapa banyak proyek-proyek premium yang bisa kalian kerjain dalam waktu yang sungguh singkat. Kayak gitu. Kalian tuh nggak akan lagi di-hire untuk cuma, nih gambar ini harganya 10.000. Enggak. Kalau proyek premium tuh kalian dihargain kayak puluhan juta, ratusan juta. Kenapa? Karena nggak ada orang lain yang bisa mikir kayak kalian. Bayangin sekarang ada tools yang bisa ngebantu memperpendek proses pengerjaan itu. Dan kalian menguasai tools itu. Sama aja kan kayak Photoshop gitu. Dulu orang harus bikin pakai kanvas. Begitu ada kesalahan, kanvasnya harus diganti, harus dibuang, dan segala macam. Semenjak ada Photoshop, tinggal Ctrl Z, tinggal bikin layer baru. Kenapa kalian marah sama AI tapi nggak marah sama Photoshop? Kayak gitu. Jadi balik lagi. Kalau kalian ini sebenarnya adalah ilustrator dalam tanda petik, atau seniman dalam tanda petik, yang sebenarnya hanya adalah tukang gambar, nggak ada salahnya ya. Kalau kalian cuma mau kayak gitu ya nggak apa-apa. Kalian tapi adalah orang-orang yang bisa digantikan atau replaceable. Mau sama orang lain atau sama mesin. Jadilah orang yang benar-benar dicari karena idenya, keunikannya, yang nggak bisa digantikan sama mesin. Yang harus memang dari pemikiran kamu, dari pengalaman kamu, dari kemanusiaannya kamu, kayak gitu. Dan gunakanlah tools-tools ini kayak AI, Photoshop, digital art, segala macam untuk mempermudah berkaryanya kamu. Oke? Jadi kalau ada lagi yang nanya ke aku, Bang, gimana menurut lo tentang AI? Satu, yang salah kalau soal plagiarisme itu bukan AI-nya, tapi orang yang tetap ngelanjutin pakai AI itu untuk plagiat. Kedua,
Soal lomba, ya gimana ya, lomba tuh emang tujuannya nggak pernah buat menguntungkan kita pesertanya, tapi untuk menguntungkan pihak penyelenggaranya. Dan juga kalau ngomonginnya ranah fine arts ya sah-sah aja lah, semuanya kan open to interpretation. Asalkan ya baik lagi ya, tadi nggak plagiarisme itu. Terus terakhir, nggak takut apa kerjaan aku diambil? Enggak sih, karena aku kerjaannya bukan ngegambar. Kerjaan aku itu memecahkan masalah secara visual. AI nggak bisa mecahin masalah. AI cuma bisa ya kayak mah mau telur goreng, ya udah dikasih telur goreng. Nggak bisa kayak telur gorengnya itu ada rempah apanya, ada kenapa tengahnya dibiarin nggak mateng dan segala macem. Sementara mamah kamu mungkin tahu, oh kamu sukanya telur gorengnya setengah mateng, adikmu sukanya telur gorengnya yang kayak gini, ya. Jadi ya aku sih cukup excited soal AI. Kalau kalian khawatir, mungkin kalian harus refocus karir kalian. Nggak cuma sebagai seniman, semua karir yang replaceable, yang labor, yang kayak cuma jadi tukang gambar, tukang jaga stand, tukang kasir, pokoknya yang dalam tanda petik tukang, semua bakal digantikan sama mesin, robot, dan komputer. Oke? Jadi itu aja sih yang mau aku kasih tahu. Karena apa ya? Aku agak kesel orang-orang terlalu dramatis menurut aku soal AI ini. Daripada fokus sama AI, kenapa nggak fokus sama berkaryanya sih? Sama berpikirnya? Atau kamu mungkin sebenarnya males buat improve? Cuma suka di zona nyaman? Nggak tahu ya. Well, itu pendapat aku. Kasih tahu pendapat kalian gimana. Kalau mau ngedebatin boleh, kalau nggak setuju juga boleh. Namanya juga pendapat. Jadi ya, gitu aja.